Halo guys, Halo guys, kita kembali lagi di konten YouTube Warta Kota Live bersama saya Ari dan rekan saya Gin. Mungkin ini lagi banyak nih YouTube kontennya begini kan, ngobrol-ngobrol santai membahas sebuah hal. Kali ini kita lagi bahas soal apa nih, Mas? Kita mau ngomongin nih ceritanya yang lagi rame. Ada salah satunya Lagi heboh Giring Ganesha yang hari Senin kemarin mendeklarasikan diri calon presiden. calon presiden Indonesia. Dia dengan percaya dirinya mengatakan kalau saya siap untuk maju di pemilu 2024 menjadi capres calon presiden. Nah, menurut Mas Kim, keputusannya Giring itu Mas Ari. aduh, Gimana Mas Ari? Mas Ari ini sudah berteman lama sama Mas Giring. Jadi kalau menurut Mas Ari, pandangan Mas Ari sebagai orang luarnya Giring kan banyak pro kontra nih. Mas Ari yang pro apa kontra? gua tipe orang yang objektif aja lah penilaiannya, ya kan. Kalau misalkan dia salah ya salah, nggak benar ya nggak benar, kalau yang benar ya benar. Ya. Tapi kalau soal deklarasinya dia mencalonkan diri capres 2024, menurut gue sih sah-sah aja ya Mas ya. Karena memang itu haknya dia kan. Kayak waktu itu siapa sih sempat Rhoma Irama waktu itu Ya. pas diriin partai apa namanya idaman, dia mendeklarasikan diri saya siap untuk maju mencalonkan diri capres gitu. Sama halnya kayak Giring di sini dia baru banget dipilih jadi didapuk dia jadi PLT, pelaksana tugas Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, menggantikan sementara Grace Natali yang sibuk kuliah. Nah, menurut gua kalau misalkan posisinya udah ketum walaupun PLT, ya memang porsinya untuk capres Mas. Nggak mungkin dia PLT ketum nyalonin kepala daerah, kan nggak mungkin. Ya gitu. Terburu-buru gak sih Mas Ari menurut Mas Ari tuh? Kalau Dia takutnya nih angkat-angkat tai ayam, maksudnya sekarang semangat, nah nanti di pertengahan tahun depan, 2 tahun kemudian tiba-tiba banyak yang nyikat Giring, sampainya batal. Kayak gitu gak sih kira-kira Mas Ari? kalau gue ngeliat alur pemilu ya, setiap pemilu, alur pemilu dan pemilihan presiden yang banyak yang mendeklarasikan diri mau nyapres itu pasti kan di 2 tahun sebelumnya atau 1 tahun sebelumnya. Tapi ini kan masih 4 tahun, menurut gua ya bilang terburu-buru sih, ya terburu-buru. Cuman kan ya balik lagi, ini dia baru mendeklarasikan diri menjadi calon presiden. Betul. Untuk nanti kan ketentuannya ketika dia mendaftar ke KPU itu baru keputusannya dia layak apa enggak untuk jadi bakal calon atau calon itu. Gue sih sebenarnya kalau ngelihatnya dari kacamata orang awam nih Mas Ari ya. Ada keberanian dari Giring nih mewakili orang muda untuk maju di capres. Cuman masalahnya banyak di luar sana yang menyaksikan dia, maksudnya ragu terhadap pilihan politiknya dia. Pertama, pengalamannya belum terlalu banyak. Kemarin sempat gagal juga maju ke Senayan, gagal jadi anggota DPR. Kemudian baru menjabat pelaksana tugas di Mas Ari ya. Terus belum nanti ke depannya berapa tahun kemudian, khawatirnya memang ya namanya dunia politik apalagi presiden banyak ada aja halangannya gitu Mas Ari. Betul banget Mas. Jadi saya sih sanksinya di situ juga nih, ragu nih kalau langkah politik dia, karir politik dia akan sampai 2024 masih akan stabil sampai benar-benar jadi capres yang sesungguhnya. Cuman satu sisi positifnya dia punya keberanian gitu Mas. Betul. Anak muda, mewakili anak muda, dia berani untuk mendeklarasikan bahwa dia adalah calon presiden. Harapannya ya kayak Mas Giring bilang, akan banyak anak muda yang ikuti jejak dia. Ya. Gitu Mas Ari. Betul, gue sih setuju Mas kalau misalkan kita bicara soal ini sebuah gerakan anak muda. Ini gerakan anak muda yang memberanikan diri menatap pemerintahan Indonesia. Tapi ya balik lagi, semuanya ini masih jauh, prosesnya masih
pun juga belum yakin juga gitu loh dia siap secara mental atau gimana, secara pengalaman dan mental sih yang menurut gua dia belum siap. Itu Mas Ali sempat cerita tadi apa namanya ada banyak tagar Wah, yang kontra dengan Giring itu gimana Mas Ali? kalau gua sih pro kontra pasti ada lah, semua hal pro kontra, termasuk dia keluar dari Niji pun banyak banget pro kontranya, terus dia politik juga banyak banget pro dan kontranya, cuman ya wah banyak banget sih emang dari rekan-rekan artis juga banyak juga yang langsung masuk mantan sahabatnya dia di band, banyak yang jarang, cuman ya gua kemarin sempet ngobrol sama dia ya dia nilai cuek karena memang bukan urusannya mereka, bukan urusannya dia lagi buat apa namanya nangkep semua komentar-komentarnya itu mas, dia fokus dia cuman ya udah jadi PLT ketum PSI sama siapa ngebangun image lah dia buat jadi calon pemimpin jadi 4 tahun gitu kan. Takutnya nanti kalau misalnya si ketua umumnya pulang, Grace Natali selesai kuliah dari Singapura, jabatan ketua umum balik lagi, si Giring Ganesa ini udah nggak dapat apa-apa, nggak dapat porsinya ya. Khawatirnya di situ. Sementara kemarin Mas Giring cerita kalau Grace Natali kan selesai kuliah tahun 2021. Nah, dia menjabat sebagai pelaksana tugas hanya 1 tahun sampai tahun depan aja. Nah, yang dikhawatirkan memang kecewa, kemudian karena pernah gagal terus kemudian gagal lagi, terus dia tidak punya semangat untuk melanjutkan karir politiknya. Ya, betul. Itu ya pokoknya kalau gue sendiri mas untuk personalnya Giring ya gue cuman bilang selamat lah buat lu udah memberanikan diri mewakili suara muda ya kan, bilang dari 4 tahun sebelum pemilu gue siap nyapres. Gue sih maksudnya gue jempol dan ucapan selamat buat Giring jadi PLT ketum PSI ya kan. Tapi kalau bicara di sisi lain mas, bicara soal universal politiknya ya. PSI juga kan maksudnya dia sebuah partai baru 2 tahun ya, terus suaranya di parlemen threshold itu hampir 2% kalau nggak salah ya. Belum banyak ya? Ya belum banyak, hampir 2% makanya. Dan setelah hampir setahun jalan kan setelah pelantikan itu ya gue sempat mengikuti PSI pergerakannya seperti apa dari DPRD yang anggota DPRD seperti apa. Memang mereka vokal banget sih menurut gue, apalagi di DPRD DKI vokal banget karena gue ngeliat dari Instagram story di Giring juga dia mengklaim sebagai partai anti korupsi dan intoleransi dan giat kerja. Memang betul gue ngeliat dari jadi ini subjektif sih kalau gue ngeliat dari postingan Giring, wah sama covid kayak gini kerjanya PSI ya kan, terus vokal banget nih terhadap apa? Ya maksudnya kayak terjun ke lapangan, terus bagi salah satu partai yang giat, yang cepat tanggap ada pandemi, mereka bagi-bagiin APD atau alat kesehatan lah buat orang-orang di luar sana ya. Bicara kinerjanya dia di DPRD kalau nggak salah, memang mereka vokal semua. Dia nongol ya, partainya nongol ya. Menggigit lah. Ya. Karena anak mudanya pada berani ngomong. Karena jiwa mudanya anggota kader-kadernya ini barangkali ya. Iya, jiwa muda kader-kader dan mereka juga maksudnya berani gitu menyampaikan ini benar ini salah. Itu memang maksudnya dari jempol sampai akhirnya kan elektabilitas politiknya juga naik kan, setelah tahun ini naik terus. Cuman banyak juga nih mas juga kalau pencalonan Giring buat capres 2024 itu kan diduga untuk menaikkan lagi nih elektabilitasnya PSI lagi sebagai tim underdog di pemilu 2019. Jadi ceritanya cuma gimmick gitu. Ya bukan gimmick, kan bilang diduga untuk naikin elektabilitas karena kan sebelum-sebelumnya gue baca pemberitaan juga PSI vokal soal ini terus juga maksudnya menjadi sebuah pembahasan serius juga jadinya. Tapi kalau menurut Mas Giring seperti apa? Menurut Mas Giring seperti apa? Apa nih? Soal apa nih? Soal soal personal Giring tadi udah kita bahas. Ini bicara soal pencalonannya Giring capres itu mempengaruhi elektabilitas partai gitu. Dugaannya memang
barangkali sama ya. Kalau menurut saya memang hanya gebrakan supaya terutama partainya Mas Giring Ganesa ini didengar muncul, karena hanya 80 baliho yang disebar Mas Arif seluruh Indonesia katanya kemarin sama tim kampanye Giring Ganesa. Orang tuh nengok dia semua gitu, nengok Giring, wah terkejut gitu loh. Ada apa dengan Giring tiba-tiba memunculkan tiba-tiba dia beranikan diri untuk menuliskan, mengabarkan ke seluruh Indonesia bahwa dia adalah calon presiden di pemilu 2024. Nah, artinya dugaan saya memang hanya sebagai dia gedor pintu gitu loh. Biar